짠! 떡볶이 왔습니다. Ngebahas film Korea yang berjudul Purpose of Reunion, tujuan dari reuni. Kira-kira apa ya tujuannya? Ya daripada kalian penasaran, langsung aja. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria, sebut saja Radit. Ia sendiri sudah mempunyai keluarga. Akan tetapi keluarganya tersebut tinggal di Filipina di tempat istrinya. Radit sendiri sudah mempunyai bar kecil dan memiliki 2 ekor pegawai. Dia juga mempunyai beberapa teman yang dekat waktu dulu masih SMA. Kita sebut saja kedua pria ini dengan sebutan Jono dan Joni. Saat itu mereka meminta saran kepada Radit, tips jitu mendapatkan cewek cakep dengan mudah untuk keluar dari zona kejombloannya. Mereka meminta saran kepada Radit karena dulunya Radit terkenal sebagai playboy. Akhirnya Radit memberikan saran kepada mereka agar mengadakan reuni teman-teman SMA. Siapa tahu masih ada yang fresh dan dapat diajak untuk berkencan. Dan pada akhirnya mereka menyetujui hal tersebut dan mulai merencanakan untuk kegiatan reuni tersebut. Singkat cerita, acara reunian pun tiba. Dan tentu saja mereka mengundang teman cewek mereka. Sementara itu, Jono dan Joni mulai beraksi mendekati dan mengincar cewek yang mereka sukai. Namun saat mereka berkumpul dan sedang asik-asiknya mabuk teh gelas, ada salah satu teman perempuan mereka sebut saja Lina, tiba-tiba datang untuk ikut reunian, di mana ia baru saja pulang dari Amerika. Sontak para teman mereka kaget dan mereka terpesona akan penampilan Lina yang masih saja cantik, walaupun sudah berumur dan sudah menikah. Sementara itu, Radit bengong melihat kecantikan Lina dan jiwa playboynya mulai memberontak lagi. 너 하나도 안 변했다? 진짜 너무하네. Pada saat acara selesai, Radit menemani Lina untuk pulang ke apartemennya karena Lina sedang mabuk parah. Setelah tiba di apartemen Lina, Radit kemudian meminta nomor HP Lina untuk main pada keesokan harinya. Beralih ke scan yang lain, terlihat Joni sedang berada di tempat hiburan malam bersama wanita yang telah diincarnya pada saat acara reunian tersebut. Saat mereka sedang asiknya karaoke, Joni yang amat gemesnya, ia kemudian menggrepe cewek itu. Dan pada akhirnya mereka bermain cangkul-cangkulan. Joni terlalu agresif ya bun. Pada keesokan harinya, Radit dan Lina akan pergi untuk makan malam dan minum minuman teh gelas di bar. Saat sedang mengobrol, pandangan si Radit bertujuan ke gunung kembar milik Lina. Ia kemudian mulai mengintipnya dan mengatakan pada Lina bahwa apakah gunung kembarnya itu asli atau palsu. Lina pun menjawab, "Ini asli lah, kamu kira semongko." Setelah itu, Radit dengan gregetnya mencoba memegang gunung milik si Lina. Dengan cepat, Lina menangkis tangan si Radit dan memarahinya. 너 진짜 죽을래? 아, 장난해. 야, 너 딱. Singkat cerita, saat Radit, Jono, dan Joni sedang berkumpul lagi, di sini Jono memberitahukan mereka bahwa ia belum mendapatkan cewek incarannya. Ia juga mengaku bahwa dirinya lemah dan kurang berani menaklukkan sang wanita. Radit kemudian memberikan ide lagi. Diberitahukan bahwa teman-temannya untuk kembali ke reunian lagi, namun di sini dengan acara yang berbeda. Radit memberitahukan mereka untuk mengadakan kemah di suatu tempat. Pada akhirnya kemah pun dimulai dan mereka semua pun bertemu kembali. Di malam harinya terlihat si Radit dan Lina sedang jalan-jalan. Tiba-tiba saja mereka mendengar suara pemersatu bangsa. Dengan rasa penasaran, mereka pun mendekati suara tersebut. Setelah mengintipnya, ternyata suara pemersatu bangsa itu berasal dari si Joni yang sedang bercangkul dengan cewek yang kemarin. Ya, di sini kita tahu bahwa karakter Joni bila ada kesempatan langsung tancap gas tanpa mengenal tempat. Siapa yang kayak gini? Ayo ngaku. Sementara itu, si Radit mulai agresif dan ingin bercangkul dengan Lina. Tapi pada saat mereka melakukan pemanasan, di sini Lina tiba-tiba sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah.
karena mereka ini sudah berkeluarga. Setelah itu, Lina kemudian pulang dari acara kemah itu dengan menggunakan taksi. Sementara Radit yang sangat berat, ia mencoba menyusul Lina ke apartemennya. Oh, jadi gini. Sebenarnya Lina itu sudah sangi. Daripada mereka bercangkul di kemah itu, mendingan si Lina pulang dulu dan tahu Radit bakal mencarinya ke apartemen. Nah, cukup dijelaskan di sini. Pinter banget Lina. Setelah sampai di apartemen Lina, si Radit ini langsung tancap gas melanjutkan pemanasan dengan Lina. Akan tetapi si Lina tidak mau, ia takut ketahuan dengan keluarganya. Tapi si Radit terus memaksa Lina sampai akhirnya jadi bercocok tanam. Pada pagi harinya, si Radit kemudian terbangun sendiri di kamar Lina. Dia kemudian mencari Lina dan membicarakan kejadian tadi malam. Di sini Lina mengatakan pada Radit bahwa ia tidak puas karena rudalnya si Radit itu cepat sekali mengeluarkan cairan kimianya. Radit mengatakan bahwa ia lupa memakai obat kuat asli cap badaknya. Setelah obrolan itu, Radit pun mengatakan pulang kepada Lina. Pada malam harinya, Radit kembali datang ke apartemen si Lina dengan membawa beberapa makanan. Saat mereka akan melakukan pencangkulan, tiba-tiba ada seorang yang mengetuk pintu apartemennya. Karena takut ketahuan, Lina langsung menyembunyikan Radit di dalam lemarinya. Lina kemudian membukakan pintu apartemennya, dan ternyata yang datang ini adalah ibu mertua si Lina, dengan membawakan makanan dan menanyakan kabar tentangnya. Setelah itu, Radit disuruh pulang oleh Lina. Ia kemudian menangis terpojok dan menyesali perbuatan itu. Akan tetapi, di keesokan harinya mereka pun kembali lagi berjalan-jalan untuk makan di suatu restoran. Saat sedang makan makanan, tiba-tiba saja HP-nya Radit berbunyi karena ada panggilan masuk. Ternyata itu adalah istrinya si Radit. Ia datang untuk menemuinya. Sementara itu, Radit yang mengetahui panggilan itu dari istrinya, Radit memilih untuk tidak mengangkat teleponnya. Setelah itu, mereka pun bergegas menuju ke apartemen Radit untuk kembali bercocok tanam lagi. Setelah selesai bermain cangkul-cangkulan, Lina kemudian berpamitan untuk pulang kepada si Radit. Saat si Radit sedang duduk santai di sofanya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu apartemennya. Kemudian ia membukakan pintu apartemennya dan ternyata itu adalah istri si Radit. Sontak si Radit terkejut dan membuat ia salah tingkah. Keesokan harinya saat Radit dan istrinya pergi, tiba-tiba saja Lina muncul dan menyapa Radit. Di sini Radit terkejut melihat Lina, namun saat istrinya si Radit datang dan masuk ke dalam mobil, sekarang gantian, Lina diam dan terkejut. Melihat itu, Lina merasa kecewa dan merasa bersalah juga karena bergabung di rumah tangga mereka. Setelah kejadian itu, Lina tidak mau lagi bertemu Radit, namun di sisi lain ternyata istri si Radit telah mengetahui hubungan mereka berdua. Namun ia memilih untuk diam. Balik lagi ke si Lina. Ia menangis karena teringat kejadian masa lalunya. Dan ternyata si Lina itu dulunya pernah diselingkuhi oleh suaminya. Namun suaminya itu sekarang sudah meninggal. Jadi status Lina sekarang adalah janda yang belum memiliki anak. Pada keesokan harinya terlihat si Radit yang sedang mengantarkan istrinya ke bandara karena istrinya akan balik ke kampung halamannya di Filipina. Setelah itu, Radit mencoba mendatangi si Lina di apartemennya. Karena beberapa hari terakhir mereka tidak saling kabar. Lina kemudian membukakan pintu apartemennya dan langsung bertanya kepada Radit, "Kenapa kau datang?" Kemudian Radit menjawab, ia datang untuk menemuinya dan juga memberitahukan Lina bahwa istrinya sudah pulang. Dengan marah, Lina kemudian mengatakan kepada Radit, "Jadi tujuan kamu ke sini karena tidak ada lagi yang bisa melakukan bercocok tanam denganmu, hah?" Ya, kurang lebih seperti itu, kata si Lina. Singkat cerita, mereka saling menyalahkan antara satu sama lain tentang perselingkuhannya tersebut. Lina kemudian mengatakan apa si Radit ini tidak bisa memikirkan betapa sakit istrinya telah diselingkuhi. Suami selingkuh itu sangat menyakitkan.
Ini sih kayaknya pengalaman si Lina ya, dia juga korban perselingkuhan. Namun, si Radit menjawab jika si Lina benci tentang perselingkuhan, lalu kenapa ia mau diselingkuhi? Pada akhirnya, si Lina pun menjelaskan bahwa ia hanya penasaran seberapa jauh lelaki yang sudah berselingkuh bakal kuat untuk bertahan. Dan pada akhirnya, Lina juga memberitahukan kepada Radit bahwa suaminya telah meninggal. Singkat cerita, Radit ingin kembali ke Filipina untuk menemui anak dan istrinya. Namun tiba-tiba saja istrinya ini mengatakan kepada Radit untuk jangan datang kemari. Di sini si Radit menjadi terkejut karena istrinya mengatakan sudah mempunyai pria dan ingin bercerai dengan si Radit. Fakta lainnya juga, ternyata tujuan istrinya Radit menemuinya adalah untuk memberitahukan Radit tentang hal tersebut. Namun pada akhirnya ia tidak berani untuk mengatakan hal tersebut kepada Radit secara langsung. Setelah itu Radit terlihat patah hati karena memang ia sendiri masih mencintai istrinya itu. Dan ia juga baru saja tahu bahwa istrinya itu telah mengetahui dirinya berselingkuh dengan si Lina. Beberapa hari kemudian, dengan sedihnya si Radit mendatangi Lina di apartemennya. Ia mulai menceritakan sebuah kejadian itu kepada Lina. Dan mereka pun bercocok tanam lagi. Wow, mantap. Gaslur. Keesokan paginya, terlihat si Radit yang sedang makan. Di sini Lina melihat Radit yang masih saja bersedih. Beberapa saat kemudian, Lina memberikan jaketnya kepada Radit sebagai tanda perpisahan mereka. Radit kemudian meminta maaf kepada Lina atas semua yang telah terjadi. Setelah itu, Radit pun keluar dari apartemen Lina dan ia berusaha menegarkan dirinya atas perilakunya yang mengakibatkan rumah tangganya hancur. Dan film pun tamat. Oke, jadi pesan yang kita dapat di sini adalah karma itu ada. Saat kamu melakukan kebaikan, maka semesta akan mengembalikan kebaikan itu. Sebaliknya, jika kamu melakukan kejahatan, maka kamu akan mendapatkan balasannya, cepat ataupun lambat. Ya, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di subscribe, like jika kalian suka, dan dislike jika kalian tidak suka guys. Dan jangan lupa share ke teman kalian biar tahu apa aja yang kalian tahu guys. See you!